Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan berkat, anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Ulangan pasal 30, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Mewartakan dan melakukan firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperbaiki kehidupannya. Walaupun terkadang anak-anak sering menyakiti hati ibunya, tetapi hati seorang ibu akan memberikan pengampunan, bahkan kesempatan bagi seorang anak untuk mengalami perubahan. Karena besar kasih ibu kepada seorang anak yang telah dilahirkannya, sehingga dia terus mengasihi anaknya. Dia terus memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperbaiki kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini, bagaimana Allah juga tetap menaruh kasih-Nya kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel, umat Allah, sering menyakiti hati Tuhan, sering menduakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan-kesempatan untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Meskipun konsekuensi dari kesalahan atau perbuatan dosa tetap berjalan, tetapi di balik konsekuensi itu, di balik hukuman itu, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mencintai mereka, sehingga Allah menantikan adanya pembaharuan kehidupan iman percaya mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun bangsa Israel menyaksikan mujizat, karya dan kuasa Tuhan sepanjang mereka menjalani kehidupan mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya dengan menyakiti hati Tuhan dan menduakan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain. Tetapi kita melihat bagaimana Allah menaruh kasih kepada mereka
melalui Musa, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Pilihannya kehidupan atau kematian. Ketika umat Israel mau memperoleh kehidupan, maka mereka harus melakukan perintah Allah dengan melakukan perintahnya, mengasihi dan mendengarkan suaranya. Sehingga umat Israel boleh memperoleh kehidupan. Atau sebaliknya, jika mereka tetap menyembah Allah-Allah lain, menyembah patung atau Baal-Baal, mereka akan mengalami kebinasaan. Umat Allah diperhadapkan dengan dua pilihan. Kehidupan atau kematian. Kalaulah hal ini diperhadapkan dengan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, maka pasti kita akan memilih yang namanya kehidupan dengan melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya. Tema firman Tuhan minggu ini mewartakan dan melakukan firman Allah. Musa mengatakan kepada mereka, sesungguhnya firman Allah itu dekat dalam diri kita, dalam mulut kita dan dalam hati kita. Tidaklah jauh, tidak di langit dan tidak di seberang laut. Sehingga kita mengatakan, siapa yang akan naik ke langit? Siapa yang akan menyeberang ke laut dan menyampaikannya kepada kita? Firman Tuhan itu dekat kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mewartakan dan melakukan firman Allah. Banyak orang yang terpanggil bahkan terpilih dalam kehidupannya untuk mewartakan ataupun memberitakan firman Allah kepada semua orang. Ketika kita dipanggil untuk memberitakan firman Allah, mewartakan firman Allah kepada semua orang, maka itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa kita terima. Banyak orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau tidak ada yang bisa atau mau mewartakannya, maka semua akan menjadi kesia-siaan. Jadi orang yang rindu mewartakan firman Tuhan harus melihat dalam dirinya ada potensi yang besar untuk menjadi berkat, karena banyak orang yang rindu dan menantikan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sudah kita dengar, ketika firman sudah kita wartakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Tentu melakukan firman Allah, melakukan apa yang diwartakan, melakukan apa yang diberitakan. Apa firman-Nya? Apa yang dilakukan? Yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mendengarkan suaranya. Seperti yang dikatakan Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada umat Israel. Yang mau diwartakan adalah begitu besar kasih Allah. Walaupun umat Allah sering menyakiti hatinya, tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, bahkan memberikan kepada mereka pilihan, kehidupan atau kematian. Yang mau kita wartakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sangatlah besar dalam kehidupan kita. Kita bisa memperoleh keselamatan karena kasih Allah melalui Kristus Yesus. Allah telah menebus kita melalui anaknya yang tunggal. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya membuktikan itu semua Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Itu perintahnya. Ketika kita mewartakan kasih Allah dan kita mendengarkan suara Allah melalui persekutuan, doa, dan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan seperti yang dikatakan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika kita dikaruniai, dianugerahkan oleh Tuhan, punya potensi untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Gunakan kesempatan itu, jadikan kesempatan itu untuk menjadi berkat. Dan ketika firman Tuhan sudah kita perdengarkan dan beritakan, yang mau kita kerjakan adalah melakukan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan biarkan kami hanya jadi pendengar, tetapi kami jadikan pelaku-pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu harus sejalan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana firman Tuhan itu boleh berbuah kalau kita tidak melakukannya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bergumul bersama-sama agar kehidupan yang Tuhan janjikan itu boleh sampai kepada kita. Ketika kita tetap mempertahankan iman percaya kita, tetap memelihara iman percaya kita, percaya dengan mewartakan kasih Tuhan, percaya dengan mendengarkan suara Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh memperoleh berkat dan sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya oleh karena kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami melalui pertolongan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk mewartakan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kolose, pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kolose pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala
sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur dan memohon di dalam doa kepada Tuhan. Bersyukur dan memohon di dalam doa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, orang-orang yang patut berbangga hati, karena kita memiliki komunikasi yang tidaklah terlalu sulit kepada Tuhan melalui doa. Dengan berdoa kita dapat menaikkan ucapan syukur kita. Dengan doa kita dapat menceritakan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa juga kita dapat memohonkan segala sesuatu yang kita gumulkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi, bagaimana Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, pemberita kebenaran firman Tuhan, ketika dia melayani setiap jemaat-jemaat yang pernah dia layani, dia tidak pernah melupakan mereka. Rasul Paulus di dalam penjara menuliskan surat pengembalaannya kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Paulus menyapa mereka di dalam doa. Paulus dalam suratnya mengatakan dan sangat bersyukur dan berbahagia melihat iman percaya kepada mereka, bahkan kasih mereka kepada orang-orang kudus yang ada di Kolose. Terjadi perkembangan, terjadi pertumbuhan iman kepada jemaat yang ada di kota Kolose, sehingga sukacita Paulus semakin bertambah dan besar. Paulus tetap membawa mereka di dalam doa. Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar mereka menerima segala hikmat dari Tuhan. Apa tujuannya Bapak Ibu saudara-saudara? Agar jemaat kota Kolose dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Hikmat perlu ada dalam kehidupan kita. Kita bermohon juga kepada Tuhan agar hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga dengan hikmatnya kita dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar. Yang kedua, Paulus mendoakan jemaat kota Kolose agar berbuah. Di Bapak Ibu saudara-saudara, berbuah itu penting. Berbuah dengan menjadi berkat, berbuah dengan menaruh kasih, berbuah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di depan Tuhan. Itu doa Paulus yang kedua. Yang ketiga, agar jemaat Kolose memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah ini harus fokus. Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun banyak ajaran-ajaran lain yang akan menggugah iman mereka, Paulus berdoa agar pengetahuan mereka tentang Allah tetap diberkati oleh Roh Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara, doa Paulus agar jemaat kota Kolose dapat kuat
menanggung segala sesuatu yang mereka rasakan dengan tekun dan sabar. Paulus percaya jemaat kota Kolose mengalami banyak goncangan iman melalui kehidupan mereka. Tetapi Paulus berdoa mereka tetap tekun dan sabar dalam menghadapinya. Ini juga perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Sering kita menjadi orang percaya yang bersukacita, yang bersyukur ketika kita bahagia. Tetapi sulit kita bertahan, sulit kita sabar dalam menghadapi kesulitan yang sedang kita alami. Dan berikutnya Paulus katakan, bersyukurlah karena kita telah dianugerahkan Tuhan dari kegelapan menuju terang. Kita yang tidak layak mendapatkan terang itu, kerajaan Allah itu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita boleh memperolehnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya Rasul Paulus pasti memiliki alasan yang tentunya boleh memberikan pemahaman bagi kita. Di dalam doa kita boleh bersyukur, di dalam doa kita boleh memohon. Rasul Paulus tidak pernah melupakan jemaat yang pernah dilayaninya, tetap didoakan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar firman Tuhan yang pernah diperdengarkan tidak sia-sia, tetapi tetap terpelihara, tetap dijaga dan dirawat melalui pertolongan Roh Tuhan. Jadi mari kita gumulkan doa Rasul Paulus itu kepada jemaat kota Kolose, agar doa itu juga kita doakan dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan menyertai kita, pengetahuan tentang Allah ada dalam hidup kita. Kita boleh berbuah dan kita boleh kuat dalam menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan pergumulan adalah bagian dari kita orang percaya. Tapi karena doa kita bisa kuat. Karena doa kita bisa dapat bertahan. Tanpa Tuhan dan tanpa doa kita akan lemah. Kita akan goncang. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, bersyukurlah dan memohonlah kepada Tuhan melalui doa. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami percaya oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, kami boleh mendengarkannya dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.